Hai semuanya, gue Deka, dan sekarang di sini ada iPhone 11 atau iPhone 11. Udah 2 tahun lamanya sejak HP ini dirilis, dan sekarang iPhone 13 pun udah resmi di Indonesia. Tapi nyatanya iPhone 11 ini masih jadi banyak inceran. Ya emang sih, kalau dibanding sama iPhone 13, kita gak bakal nemuin beberapa fitur baru di iPhone 11 ini. Contohnya jaringan 5G, fitur kamera yang lebih baru, masa pakai baterai yang makin ditingkatin, layar OLED, dan dukungan aksesoris MagSafe. Nah, kira-kira dengan semua kekurangannya itu, apakah pilihan yang tepat beli iPhone 11 di tahun ini? Atau bahkan untuk di tahun 2022 nanti? Maka dari itu langsung aja kita bahas. Dari segi layar, emang layar iPhone 11 ini enggak sebagus iPhone 12 atau iPhone 13 yang udah pakai panel layar OLED. Soalnya iPhone 11 ini masih pakai panel IPS LCD atau kalau bahasa marketingnya si Apple mah, Liquid Retina IPS LCD. Asik, mantep nggak tuh bahasanya? Padahal mah emang basicnya panel LCD, tapi ketajaman layarnya emang lebih mantep. Ukuran layarnya 6,1 inch, dan yang pasti refresh rate-nya masih 60 Hz, karena iPhone yang layarnya 120 Hz baru ada di iPhone 13 Pro aja. Tapi ya meskipun pakai layar LCD, kualitas layar iPhone selalu beda lah ya. Dipakai nonton video Full HD udah kerasa mantep. Lumayan tajam buat scrolling Instagram, buat main game juga sebenarnya udah oke banget. Kecerahan layarnya 625 nits, jadi udah lumayan terang. Di luar ruangan juga masih terlihat jelas apa yang ditampilin sama layarnya. Nggak ketinggalan juga udah ada dukungan IP68. Ya kalau dari HP ratingnya sih, HP ini bisa nyelam ke dalam air hingga 2 meter selama 30 menit ya. Tapi gue belum nyobain sih, meski ada embel-embel IP68-nya, gue belum nekat untuk nyoba-nyoba. Dari bentuk bodinya agak beda sama iPhone 12. iPhone 11 ini sisinya ini masih rounded atau melengkung gitu, beda sama iPhone 12 yang bentuknya enggak melengkung. Jujur kalau gue pribadi lebih suka pegang bodinya si iPhone 12 ini. Nggak tahu kenapa sih ya, lebih nyaman aja digenggamnya. Ini cuma pendapat pribadi aja ya. Untuk bodi belakangnya dilapisin bahan kaca yang sayangnya ada yang bikin ganggu. Yaitu bakal ada bekas sidik jari kalau abis dipegang. Tapi nggak masalah. Karena kita pasti bakal pakai softcase. Gua rasa sekarang semua orang pasti pakai softcase di HP-nya. Karena ya pasti nggak mau HP-nya lecet-lecet atau kotor. Untuk urusan performa sendiri, kalau kalian sekarang pengguna iPhone 8 atau iPhone X yang masih pakai chipset Bionic 11, upgrade ke iPhone 11 yang sekarang ini pakai chipset Bionic 13, sangat worth it. Karena bakal kerasa banget peningkatan performanya. Tapi kalau kita banding sama iPhone 12 dan iPhone 13 yang masing-masing pakai Bionic 14 dan Bionic 15, ya pasti lebih mantap lagi sih. Kedua chipset itu juga punya fabrikasi 5 nanometer yang pastinya bakal ngaruh ke efisiensi daya baterai yang lebih awet dibandingin Bionic 13 di iPhone 11 yang punya fabrikasi 7 nanometer. Tapi dari segi performa menurut gua iPhone 11 ini masih sangat memuaskan, apalagi di iOS 15.1 updatean paling baru hingga saat ini seenggaknya udah cukup optimal banget. Beberapa bugs di versi sebelumnya yang banyak keluhan di baterainya yang lebih boros juga udah teratasi. Kapasitas baterainya emang gak gede-gede banget kayak kebanyakan HP Android sekarang. Cuma 3110 mAh. Ya you know lah, dari dulu iPhone emang gak pernah punya kapasitas baterai yang gede-gede banget. Tapi karena dukungan fabrikasi di chipsetnya yang udah lumayan kecil, hal itu juga ngaruh banget sama performa baterainya. Untuk pemakaian reguler tanpa pemakaian yang berat-berat banget, sanggup tahan seharian. Untuk proses chargingnya juga cepat, karena udah mendukung fast charging 18 watt. Cuma ngecas sekitar 1 jam pasti udah penuh. Buat main game juga udah enak banget. Tapi di sini gue coba langsung mainin game yang berat aja, yaitu Genshin Impact. Rekomendasi grafiknya itu di menengah dengan framerate 30 fps dan lumayan lancar. Pas gue cobain 60 fps-nya awalnya sih lancar kalau cuma jalan-jalan begini doang mah. Tapi HP-nya jadi cepat panas banget. Dan kalau udah kepanasan, brightness layarnya bakal otomatis redup kayak begini. Pas posisinya lagi berantem, ya jangan harap bisa lancar-lancar banget ya.
Pasti ada patah-patahnya, wajar sih. Masalahnya di iPhone 12 pun buat main Genshin Impact ini belum kuat-kuat banget kalau emang mau main dengan settingan grafik yang tinggi. Jadi buat kalian yang emang butuh smartphone dengan performa gaming tinggi dan sistem cooling yang bagus, mending cari smartphone khusus gaming aja. Soalnya di iPhone ini emang nggak rekomen buat main game berat lama-lama. Sayang sama battery health-nya juga. Soalnya pemakaian gue selama setahun dan emang sering banget main game, sekarang sisa segini battery health-nya. Untuk memorinya sendiri, iPhone 11 ini punya RAM 4GB dan pilihan storage-nya ada 64, 128, dan 256GB. Gua rasa 128GB itu pilihan yang paling ideal sih, tapi kalau kalian nggak terlalu suka foto-foto, nyimpen video, atau install banyak apps kayak gua, 64GB aja udah cukup. Tapi ini sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja ya. Untuk kamera sendiri, iPhone 11 ini punya dua kamera yang resolusinya 12 megapiksel, satu lensa utama dan satu lensa ultrawide. Kalau dibanding sama iPhone 12 emang nggak terlalu jauh, tapi kamera iPhone 12 punya aperture yang lebih lebar, jadi punya kualitas yang lebih baik, khususnya di tempat yang minim cahaya. Secara kualitas, kamera iPhone 11 ini emang udah terbilang bagus di kelasnya, apalagi buat kalian yang demen foto-foto atau bikin story di IG, ya you know lah, bikin video story di IG pakai iPhone pasti mulus banget hasilnya, tanpa harus rekam dulu terus baru upload di IG story. Fitur night mode-nya bakal aktif secara otomatis kalau kita ada di tempat yang cahayanya redup, dan bisa kita atur juga tingkat night mode-nya kayak gini. Langsung aja kita lihat hasil dari jepretan kamera dan rekaman video dari kamera iPhone 11. Oke, jadi kesimpulannya, beli iPhone 11 ini masih sangat worth it banget di tahun ini, bahkan gua rasa HP ini masih sangat bisa bertahan eksistensinya hingga beberapa tahun ke depan. Buat yang sekarang punya iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, mau upgrade ke iPhone 11 adalah pilihan yang tepat menurut gua. Tapi buat kalian yang sekarang punya iPhone 11 terus pengen upgrade ke iPhone 12 atau iPhone 13, menurut gua pribadi sih agak nanggung. Kecuali kalau mau upgrade ke versi Pro-nya, itu boleh banget. So, jadi gimana menurut kalian? Kalau kalian ada pertanyaan atau komentar, silahkan kita diskusi di bawah. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di next video.